Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Emeritus Andreas Catur Wismantono, Majelis Jemaat yang bertugas Penatua Gigi, Penatua Nini, Penatua Lindawanti, Penatua Peter, Penatua Juliana, Penatua Teddy, dan Penatua Yentiti. Pemandu pujian Saudara Frans dan Saudari Feli, pengiring pujian Servideo, pengising pujian Kolintang Angklung Priscilla. Multimedia dan sound system Bapak Yosep, Saudara Joy, Bapak Richard. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Selama hidup kita memberi dampak bagi sekitar kita. Anak-anak mencontoh orang tua mereka, para pekerja, karyawan melihat keteladanan hidup pimpinan atasan mereka. Bagaimana jika perbuatan dan sikap hidup kita mengecewakan dan tidak patut dijadikan contoh apalagi teladan? Hari ini kita mau bersama belajar bagaimana hidup dalam kebenaran dan diterangi firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 27, Inilah Hari Minggu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang terkasih, pernahkah kita dipersalahkan padahal belum tentu salah? Atau pernahkah kita dituduh melakukan kejahatan padahal kita sudah sangat hati-hati dan berusaha hidup dalam kebenaran? Dalam pencarian kebenaran, kita tidak bisa berpikir dan mengandalkan diri sendiri,
Sebagai umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, penulis Alkitab mengingatkan kita dalam Mazmur 112 ayat yang pertama, "Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya." Jemaat yang terkasih, mari kita dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan, mohon pengampunan atas dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, saat ini kami hadir dengan kerendahan hati untuk mengaku segala dosa kami. Melalui pikiran, perasaan, bahkan kehendak kami telah berdosa, di mana kehadiran kami tidak menjadi berkat bagi sesama kami. Maka itu ya Bapa, ampuni kami. Mungkin sepanjang minggu di tengah keluarga, kami telah melukai, di tengah persahabatan, kami pun juga mendukakan hati-Mu. Maka itu ampuni kami ya Bapa. Supaya ibadah pada saat ini yang kami lakukan, bukan hanya sebuah ritual keagamaan yang rutin setiap minggu kami jalani, tetapi ada satu pembaharuan yang terus-menerus yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kami. Dan pengampunan-Mu itulah yang membawa kami untuk hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Di hadapan Tuhan
Sebagai umat yang dikasihi dan diselamatkan Tuhan, hidup kita dituntun oleh Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Dalam surat 1 Korintus 2 ayat 12 tertulis demikian. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita sambut berita anugerah dari Allah dengan saling memberikan salam damai sambil menyanyikan pujian Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Jemaat kita akan berdoa mohon Roh Kudus untuk menerangi hati kita. Mari kita berdoa. Sebagaimana pujian yang kami nyanyikan, ya Bapa, kami rindu diubahkan hidup kami. Bukan karena ritual yang kami jalani, tetapi relasi personal kami dengan Engkau menjadi semakin dekat, semakin dalam. Dari situlah kami mengenal akan Allah yang kami imani di dalam Kristus. Dan hidup kami diperbaharui untuk hidup di dalam kebenaran yang sejati. Berfirmanlah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama membacakan, kita berdiri, yaitu di dalam kitab Nabi Yesaya, 58 ayat yang pertama hingga 12. Demikian. Serukanlah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Hari demi hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan hukum-hukum yang benar kepadaku. Mereka suka mendekat kepada Allah. Katanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghiraukannya? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih sibuk dengan urusanmu, dan kamu menindas semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta meninju dengan sewenang-wenang. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Beginikah puasa yang ku kehendaki. Hari ini orang merendahkan diri dengan menundukkan kepala seperti gelagah, membentangkan kain karung dan abu sebagai alas tidur. Itukah yang kau sebut puasa, hari yang disukai Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan berseru dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar makananmu sendiri dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kau bangun lagi dengan dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan akan kau perbaiki. Engkau akan disebut
yang memperbaiki tembok yang bolong, yang memperbaiki jalan supaya seluruhnya layak huni. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur Tuhan memeliharakan kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita ada senantiasa di dalam topangan tangan Tuhan yang melampaui segala keadaan. Sehingga kalau pada saat ini kita dihimpunkan di dalam kebaktian ini, di dalam ibadah ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya datang tidak sendiri, didampingi oleh istri saya. Silakan bisa berdiri sejenak di tempat supaya bisa diketahui, dikenal. Puji nama Tuhan. Sejak kemarin kami berdua ada di GKI Cipinang Elok. Kemarin ada pelayanan seminar pasangan suami istri. Dan saya melihat pasangan-pasangan yang betul mengalami akan lawatan kasih Tuhan. Dan dibawa oleh Tuhan di dalam kebenaran firman untuk masuk di dalam hidup keseharian yang ada di dalam kebenaran yang sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menggumulkan tema ini berdasarkan kitab Yesaya yang kita sudah baca tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema mengenai kebenaran yang sejati menunjuk kepada pribadi, yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Nah, di dalam konteks kitab Nabi Yesaya ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menegur umatnya. Di mana Tuhan ketika menegur bukan dalam konteks membenci, tetapi dalam konteks mengasihi, bukan menghakimi, tetapi mengampuni. Maka itu sebagaimana dikatakan oleh Charles Spurgeon, kekristenan ada bukan karena ritual keagamaan, melainkan relasi personal di dalam Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Inilah yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Bukan manusia yang datang kepada Allah, tetapi Allah yang datang kepada manusia. Dari kitab Kejadian, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah yang mencari manusia. Dan di dalam Perjanjian Baru, Allah datang menjelma secara pribadi untuk menjumpai manusia. Jadi kekristenan dibangun bukan karena ritual keagamaan, bukan karena hukum-hukum agama, tetapi dari kasih karunia di mana Allah menyatakan kebersamaannya dengan manusia. Sehingga Kristus disebut Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, dengan umatnya. Maka itu di dalam kitab Yesaya kita bisa melihat bagaimana Allah menyerukan agar kembali umatnya itu dari orientasi keagamaan menjadi orientasi kepada persekutuan, kebersamaan. Jadi umat Allah pada zaman itu yang sudah mulai bergeser,
bahwa ketika mereka melakukan aturan-aturan keagamaan, itu secara otomatis mereka menganggap bahwa aku berkenan kepada Tuhan. Sehingga mereka melakukan puasa dan seterusnya. Mereka begitu ketat secara hidup keagamaan, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Hatinya tidak mengikuti kehendak Tuhan, tetapi hanya mengikuti kehendak diri mereka sendiri. Sehingga seolah-olah tindakan atau ritual keagamaan itu menjadi alat untuk memaksa Tuhan memenuhi kehendak hati mereka. Maka mereka menekankan religion. Padahal Tuhan menghendaki relation, yaitu relasi, bukan agama. Maka itu melalui Nabi Yesaya Allah menyerukan seruan ilahi. Kembalilah kepada kebenaran daripada yang sejati, yaitu relasi, bukan agama semata. Dan di dalam ayat-ayat berikutnya, Allah juga berjanji melalui Nabi Yesaya seruan ilahi tentang providensia Allah atas orang yang hidup di dalam kebenaran. Bukan orang yang melakukan aturan keagamaan, tetapi yang hidup di dalam kebenaran. Sehingga disitulah Nabi Yesaya diminta oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-10, di dalam ayat ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta membarui kekuatanmu. Ini sebuah janji daripada Allah bahwa yang menjamin pemeliharaan hidup umat Tuhan adalah Allah, bukan agama. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya kira ini juga sangat relevan di dalam kehidupan kita. Bisa jadi kekristenan banyak orang di dalamnya hanya melakukan sebuah ritual. Jadi hidup kekristenannya hanya mengikuti aturan-aturan agama. Sehingga ketika seseorang melakukan ibadah seperti ini, bisa jadi hatinya jauh daripada Tuhan. Memang tubuhnya ada di sini, tetapi hatinya, pikirannya, perasaannya tidak ada di sini. Maka itu ini menjadi sangat relevan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. John Stott pernah mengungkapkan satu kalimat bahwa hidup iman kita dalam Kristus sesungguhnya bukan sedang menjalankan aturan keagamaan, melainkan kebersamaan dengan Tuhan. Saya kira ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Bahwa kita menjadi orang Kristen bukan karena semata orang tua Kristen. Kita menjadi anggota gereja, kita dibaptis, dan kita menjadi Kristen. Tidak hanya sebatas itu, tetapi ada satu pengalaman pribadi bahwa sungguh Allah itu ada bersama dengan kita. Maka itu Rasul Paulus juga menegaskan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Itu untuk menegaskan bahwa Allah senantiasa beserta dengan engkau. Dan bukankah ini juga menjadi satu bukti bahwa Yesus berjanji sebelum naik ke surga. Yesus tidak menjanjikan kamu menjadi kaya, kamu menjadi sukses, kamu menjadi hebat. Tidak. Tetapi yang dijanjikan oleh Yesus, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mengapa Yesus memberikan satu janji, aku menyertai? Karena itu jauh lebih penting daripada keadaan yang kita alami.
Satu kali setelah ibadah, ada salah seorang anggota majelis jemaat di satu gereja, siang itu pulang. Dan ketika pulang dari gereja itu di tengah jalan merasa lapar. Lalu dia coba cari tempat makan. Waktu lewat ada tulisan rumah makan Agape. Wah, ini pasti yang punya orang Kristen. Dan memang ketika dia datang, wow, ornamennya ornamen Kristen karena Agape, saudara. Lalu ketika dia mau masuk, lebih tertarik lagi, saudara. Karena apa? Karena di depan pintu rumah makan itu ada tulisan diskon 50% bagi yang Kristen. Wah, ini lapar, diskon. Wah, dia abaikan daftar harga. Yang dilihat daftar menu, kan diskon, saudara. Setelah dia pesan dan disajikan, dia makan dengan nikmatnya, oh Tuhan itu baik. Waktu maju sampai di kasir, kaget, saudara. Tidak ada diskon. Bayar penuh. Lalu Bapak ini protes. Cik, kau tidak dapat diskon. Memang majelis ini terkenal tukang protes, saudara. Ya, di gerejanya pun juga tukang protes, saudara. Bahkan juga di rumah pun tukang protes, begitu ya. Nah, ketika dia protes kepada kasir, loh, Bapak Kristen maksudnya? Iya, kan di depan ditulis Kristen. Tak percaya, Cik, keluarkan KTP. Nih, agama Kristen, Cik. Oh, Bapak Kristen. Loh, Cik belum percaya. Nih, keluarkan tato, salib. Kristen sejati, Cik. Oh, Bapak Kristen. Loh, masih belum percaya. Keluarkan leontin kalung salib. Kristen, Cik. Kasirnya masih melongo. Loh, Bapak Kristen. Loh, Cik, enggak percaya. Saya ini untung enggak menyebut majelisnya GKI Cipinang elok. Saya ini majelis, ini saya pulang dari gereja, saya lapar. Dan saya terima kasih. Ada restoran yang enak, apalagi dapat diskon. Oh, Bapak Kristen dah. Lah ya, saya dapat diskon dong. Oh, maaf ya Pak, karena tadi kami tidak tahu kalau Bapak Kristen. Meskipun KTP Kristen, ada tato salib, bahkan Bapak pakai kalung salib. Tapi maaf Pak, ketika tadi mau makan kami perhatikan kok enggak berdoa. Kelihatannya hal kecil ya saudara ya. Doa itu bukan sebuah ritual, tetapi relasi personal kita dengan Tuhan. Kita mengucap syukur. Dan itulah seruan yang diserukan oleh Nabi Yesaya kepada umat Tuhan. Kalau melakukan aturan-aturan keagamaan tetapi hatinya tidak memiliki kesadaran persekutuan dengan Tuhan, maka lebih kepada tindakan manipulatif di dalam keagamaan. Saya masih ingat ketika di asrama dulu tahun 87 di Saat Malang. Memang ada aturan bangun tidur harus saat teduh, doa persekutuan pribadi dengan Tuhan. Nah, ada salah seorang teman yang tidak tahu bangunnya itu kesiangan. Jadi kita sudah ke chapel, teman ini masih tidur. Dan Bapak asrama itu teliti, ingat, ini kok enggak muncul. Coba didatangi saudara ke kamar di asrama itu. Masih tidur. Lalu dosen ini, Bapak asrama ini membangunkan. Ketika teman ini lihat ada Bapak asrama, dia langsung pura-pura berdoa. Kira-kira apakah memang seperti itu Tuhan kehendaki? Lipat tangan, tutup mata, berdoa. Tapi hatinya itu jauh. Nah,
Itu yang terjadi kepada umat Tuhan pada zaman Nabi Yesaya. Seolah-olah, wow, ini luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya kira seruan ilahi mengingatkan kita pada saat ini. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah hanya sebatas kehidupan keagamaan atau sebuah persekutuan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Minta tolong bisa dibantu, next. Di dalam Yesaya 58 ayat yang pertama sampai 12 ini, next, memberikan satu penjelasan bahwa di dalam hidup kebenaran yang sejati ada prinsip, next, yaitu working out, bukan working for. Artinya apa? Bahwa ketika kita ini melakukan ritual keagamaan, apapun itu bentuknya, maka itu didasarkan karena Allah yang sudah mengasihi aku, karena Allah yang sudah memilih aku, karena Allah yang sudah menebus aku untuk menjadi miliknya, maka disitulah kita melakukan segala sesuatu. Jadi prinsip ini yang saya kira penting, bukan supaya kelihatan rohani, supaya dilihat oleh orang, saya ini orang yang saleh dan seterusnya. Tetapi karena, saya kira itu menjadi penting Bapak Ibu. Nah, ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka hidup kita itu berpusat kepada Kristus. Next. Jadi kehidupan kita itu bukan lagi self-oriented, tetapi God-oriented. Orientasinya itu kepada Tuhan, kepada Kristus. Pertanyaannya sederhana, ketika saya datang di dalam sebuah ibadah, kira-kira Tuhan itu melihat hati saya itu seperti apa ya? Sesederhana itu. Karena Tuhan yang memanggil kita, karena Tuhan yang sudah mengasihi kita, karena Tuhan yang sudah memelihara hidup kita, maka saat ini kita boleh hadir itu karena kasih Tuhan. Sehingga di dalam ibadah, kita ini tidak mudah tergoda untuk bertemu dengan siapa saja dengan perspektif kita. Karena kalau perspektif kita itu selalu cenderung untuk menghakimi. Padahal Tuhan menghendaki untuk kita mengasihi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memandang saya saat ini, apa yang ada di pikiran, di perasaan Bapak Ibu? Yang nampak kasat mata. Ganteng, oh puji Tuhan, puji Tuhan. Mungkin kita bisa melihat dari perspektif diri kita. Wih, pendetanya seperti ini dan seterusnya. Pemain musiknya seperti ini. Penatuannya seperti ini. Dan ketika ketemu, ini nanti kita menyaksikan juga persembahan pujian lewat kolintang dan angklung ya. Atau kolintang aja. Coba nanti perhatikan. Apa yang kita lihat, pasti ada menemukan kekurangannya. Coba. Wah, ini sebenarnya suaranya udah bagus. Tetapi gayanya ini yang kurang bagus. Wah, tadi penampilannya sudah bagus. Tapi itu loh bajunya kok agak... Loh saudara kok ya ketemu gitu. Hal-hal yang seperti itu saudara. Sehingga tidak membuat nyaman diri kita. Kita jadi merasa terganggu. Seolah-olah ketika kita hadir di dalam sebuah ibadah, kita ini menempatkan diri, memposisikan diri sebagai orang yang harus dilayani.
Bapak, Ibu, dan Saudara, saya kira kita perlu belajar daripada Rasul Paulus yang dicatat di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8, bahwa Paulus menegaskan bahwa apa yang dahulu kuanggap keuntungan, yang aku cari, yaitu aku melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan-aturan agama. Tetapi sekarang setelah aku mengenal Kristus, semuanya kuanggap rugi, bahkan semuanya kuanggap seperti sampah. Karena pengenalanku, karena persekutuanku dengan Kristus. Sehingga meskipun kondisi sulit di dalam hidupnya, Paulus tidak pernah kecewa. Karena bisa melihat sesuatu yang baru di dalam kehidupan dari perspektif Kristus yang adalah kebenaran yang sejati. Ketika ibadah dimulai dan hampir masuk di dalam bagian khotbah, itu ada seorang jemaat dari sebuah gereja yang datang terlambat. Dan ketika masuk, bagian belakang tempat duduk sudah penuh, saudara. Karena gereja itu ternyata mirip gedung bioskop. Jadi yang penuh itu bagian belakang. Maka jemaat ini yang datang terlambat, pengen cari tempat duduk di belakang, sudah penuh. Maka mau tidak mau duduk agak depan. Dan ada tempat duduk, sebenarnya perasaannya udah malu, tapi ya gimana lah, udah sampai gereja. Mosok orang Kristen hari Minggu malah tidak ke gereja. Nah, ketika sampai di gereja, ketika doa mau pelayan firman, dia baru nyadar setelah khotbah itu persembahan. Dia coba, ketinggalan, HP ketinggalan, dompet ketinggalan. Waduh, ini terus nanti kalau persembahan gimana? Malu dong. Tapi ya mau gimana? Dia udah langsung punya ide, pura-pura begini aja. Tapi dia sadar, Tuhan tahu nih, kalau saya pura-pura saja, walaupun orang jemaat di sekitarnya enggak tahu kalau itu kosong, tapi kan Tuhan tahu, waduh dosa ini. Ya sudah, dia mikir, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan. Betul saudara, ketika persembahan itu diedarkan, wah jemaat yang lain ketika memberikan persembahan, bawa persembahanmu dengan sukacita. Ini mulai deg-degan, kantong mulai beredar. Dia lihat, waduh masih sangat. Tuhan gimana? Pura-pura ke belakang. Wah pasti tahu ini. Jemaat lain akan menilai, wah ini menghindari kantong kolektor ini. Serba bingung saudara. Terus bagaimana ini? Wah dia ketika kantong sudah mulai, wah ada ide. Dia sikut jemaat sebelah kiri. Bang, tolong dong pinjem duit. Loh, untuk apa? Untuk persembahan, saya lupa bawa dompet. Oh berapa? 5.000. Oh sebentar. Oh enggak ada 5.000, adanya 20.000. Kegedean. Jadi di sini kegedean saudara. Dia berharap sebelah kanan. Bang, tolong dong pinjem duit gitu. Untuk apa? Persembahan. Berapa? 5.000 aja. Oke sebentar. Oh enggak ada 5.000, adanya berapa? 50.000, aduh kegedean. Kan enggak mungkin nyebrang lagi untuk tanya pinjam saudara. Ya sudah wis enggak apa-apa, 20.000. Oke, pas persembahan itu, kantongnya itu di depannya. Biasanya dia kan begini. Karena ini 20.000. Supaya jemaat lain lihat 20.000. Kira-kira kalau Bapak, Ibu, dan Saudara jadi Tuhan yang melihat jemaat model begini, mau diapakan? Tapi itu banyak yang terjadi seperti itu. Karena membanggakan secara kehidupan keagamaan. Dan keagamaan itu bukan kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati itu pribadi daripada Allah di dalam Kristus. Next.
Saya teringat Mother Teresa, saudara. Ketika dia menolak untuk diberi Nobel Perdamaian. Sementara banyak tokoh-tokoh mencari berlomba-lomba untuk mendapatkan Nobel. Dan ketika ditanya kenapa kok ditolak? Karena Mother Teresa tahu, apa yang saya kerjakan ini bukan supaya, tetapi karena kasih Kristus, itulah yang saya bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya kira itulah kebenaran yang sejati, Bapak Ibu. Jadi orientasinya itu bukan pada diri sendiri, tetapi kepada Allah di dalam Kristus. Next. Yang kedua, saudara, kita bisa melihat bahwa ketika kita ini hidup di dalam kebenaran, maka hidup kita itu dituntun oleh Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri. Next. Dan itu yang diserukan oleh Allah melalui Nabi Yesaya. Supaya tidak lagi berpusat umat Tuhan itu pada egonya, keakuannya. Yang menuntun arah hidup itu bukan keakuannya, tetapi oleh kebenaran yang sejati itu, yaitu di dalam Kristus. Yang berdaulat atas hidup umat Tuhan. Saudara, beberapa waktu ini saya mendampingi ada sepasang suami istri, di mana istrinya itu didapati oleh suami itu menyeleweng. Lalu setelah ditelusuri lebih jauh, bahwa rupa-rupanya istrinya ini memang haus perhatian, sangat butuh. Tapi suaminya karena pekerjaan, kebutuhan itu tidak terpenuhi. Maka ketika ada pria lain, itu terjadi. Jadi si wanita ini yang adalah istri itu menyeleweng. Nah, suami ini datang ke psikolog. Lalu setelah dianalisa dan sebagainya, psikolog itu menyimpulkan, maaf Pak, kalau saya jadi bapak, saya akan lebih memilih untuk meninggalkan istri Bapak. Bapak masih punya kesempatan untuk hidup lebih bahagia lagi daripada bersama dengan istri yang sudah seperti ini. Oh saudara, Bapak itu langsung merespon, maaf Pak, saya tetap mencintai istri saya. Saya tetap mau hidup bersama dia. Saya mau menerima dia. Dan ketika itu disampaikan kepada saya sangat apresiasi kepada Bapak ini. Di tengah zaman yang egosentris ini, justru masih bisa ada seseorang yang hidup memberikan kasihnya. Saya kira ini menjadi penting Bapak Ibu. Walaupun di dalam kesulitan untuk menerima kembali pasangan hidupnya, istri yang sudah menghancurkan cintanya, merusak hatinya, tetapi si bapak ini mau menerima itu. Karena si suami itu mengatakan, Pak Catur, ini kesempatan. Kalau kita dipersatukan oleh Allah di dalam sebuah pernikahan, hanya kematian yang memisahkan. Dan kalau istri saya sekarang ini jatuh, siapa yang mau menolong kalau bukan saya suaminya yang telah disatukan menjadi satu daging? Bapak Ibu dan Saudara, ini menjadi satu tanda bahwa hidup di dalam kebenaran. Siapa yang menuntun ego atau Kristus. Sehingga situasi sesulit apapun, tetap ada kesetiaan, ketekunan, dan ada damai sejahtera untuk terus di dalam pelayanan kepada Tuhan. Sebagai contoh, di dalam kehidupan Rasul Paulus, next, yaitu Paulus sebelum percaya kepada Kristus, hidupnya itu enak, saudara. Status sosialnya terjamin karena pemuka agama pada zaman itu.
Tetapi setelah berjumpa dengan Kristus dan dia mempersembahkan hidupnya untuk Kristus, berbeda, berubah. Dulu dia bisa dengan kekuatan keagamaan memenjarakan orang pengikut Kristus. Tetapi setelah Paulus mengikut Kristus, dia yang sekarang dipenjarakan. Hidupnya menderita. Penderitaan demi penderitaan itu diungkapkan di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Itu kalau di jumlah kira-kira daftar penderitaan Paulus itu ada 26 penderitaan. Tetapi mengapa Paulus tidak kecewa kepada Tuhan? Tidak marah kepada Tuhan? Demikian juga seorang bapak tadi. Mungkin dia kecewa kepada istri, tetapi dia tidak kecewa kepada Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan pasangan hidup yang menghancurkan hatiku, yang menghancurkan cintaku? Karena ada kebenaran yang sejati itu yang menuntun. Sehingga bisa melihat bukan pada faktanya, tetapi pada kebenaran yang melampaui fakta yang ada. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya kira ini menjadi penting di dalam hidup kita. Kemarin di dalam seminar Pasutri, Saudara, saya melihat dengan penuh sukacita karena pasangan-pasangan yang ikut itu mengalami lawatan Tuhan, mengalami kasih yang menyembuhkan satu dengan yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu pada saat ini mengalami atau masuk di dalam satu situasi, pernikahanku kok seperti ini ya. Semakin lama, semakin tahun, tambah tahun, itu kok semakin hambar. Rasanya tidak nyaman hidup bersama dengan pasangan. Bapak Ibu, jikalau itu terjadi, mari kita datang kepada Tuhan, kebenaran yang sejati itu. Supaya kasih Tuhan itu akan menuntun kita. Kebenaran yang sejati itu yang akan menopang kita. Supaya kita tahu bahwa hidup kita itu dijamin bukan oleh keadaan kita, tetapi oleh Tuhan yang berkuasa atas keadaan kita apapun itu. Sehingga kita memiliki perspektif yang baru di dalam kehidupan kita, di tengah situasi apapun. Next, saya teringat kisah mengenai Fanny J. Crosby. Di masa remajanya, dia mengalami satu situasi yang sulit karena kebutaannya itu dia dibuli oleh teman-temannya. Sehingga di masa remaja, ego daripada Fanny J. Crosby mengarahkan untuk bunuh diri. Tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan datang menjumpai melalui pengalaman iman daripada Fanny J. Crosby. Sehingga dia tidak bunuh diri, tetapi hidupnya dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sehingga dia menjadi pribadi yang luar biasa. Dia sudah meminta kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan, supaya aku ini bisa mengalami mujizat dari buta menjadi melihat kembali. Tetapi Tuhan tidak memberikan kesembuhan. Tuhan masih tetap membiarkan Fanny J. Crosby tetap buta. Tetapi yang Tuhan kerjakan adalah Tuhan melimpahkan anugerah. Melalui kebutaan Fanny J. Crosby, justru Fanny J. Crosby dipakai oleh Tuhan untuk membukakan mata hati jutaan jiwa yang dibutakan karena dosa, diubahkan melalui lagu-lagu yang digubah oleh Fanny J. Crosby. Dan salah satu lagu juga yang memberkati saya adalah lagu Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Berbahagia, tetap buta, tetap sulit hidupnya. Tetapi Fanny J. Crosby bisa mengalami satu kebenaran yang sejati itu, yaitu sebuah kebersamaan dengan Tuhan itu. Jadi Fanny J. Crosby meskipun tidak mengalami mujizat, buta menjadi melihat, tetapi yang Fanny J. Crosby alami adalah bersama dengan Tuhan. Itu mujizat yang melampaui segala keadaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebenaran yang sejati akan menolong kita, menuntun kita, menopang kita, menjamin hidup kita. Dalam keadaan apapun, kita masih bisa berbahagia. Dan kemarin juga saya sampaikan, ketika suami kecewa kepada istri, saya bersyukur saudara kemarin ada kesaksian, ada istri yang marah-marah, lagi ngomel karena suaminya, lagi jengkel sama suaminya. Ketika dia marah-marah ngomel itu, suaminya menyanyi, saudara, dan lagu rohani. Saya kira ini menjadi salah satu cara yang jitu ya. Jadi kalau suami-suami mendapati istri lagi ngomel-ngomel, hai suami-suami, nyanyi saja. Ku berbahagia. Atau kalau tidak, mengasihi. Biar istri tahu, waduh ini saya suruh mengasihi. Tidak jadi ngomel, saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebenaran yang sejati yang akan mengawal hidup kita. Sehingga kita mengalami damai sejahtera, hidup kita diperbaharui terus-menerus sampai berkesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Amin. Persembahan pujian, Kolintang Angklung Priscilla. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah.
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa syafaat yang nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami dinyanyikan bersama-sama. Bapa Surgawi, saat ini kami bersehati berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, di dalam tata kerja pemerintah yang ada, secara khusus komitmen untuk pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan juga menindak tentang intoleransi. Kiranya Tuhan yang akan memberikan hati yang bijaksana, hati yang pro rakyat, sehingga bangsa dan negara kami ada di dalam damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di daerah-daerah yang mengalami gempa, mengalami tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Kiranya Tuhan yang akan melindungi dan menaungi. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan harta milik, terlebih lagi kehilangan anggota keluarga oleh karena bencana ini. Tuhan menghiburkan. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Kiranya Tuhan yang akan menyadarkan para pemimpin-pemimpin dunia untuk boleh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pergumulan umat-Mu di tempat ini. Secara khusus kami berdoa untuk mereka warga senior. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, untuk kekuatan mereka, dan Tuhan juga menghiburkan, meneguhkan iman mereka, yaitu untuk Ibu Julia, Ibu Murnila, Ibu Esterlin, Ibu Supia, Ibu Agus, demikian juga Ibu Neti, Ibu Leonora, demikian juga itu Ibu Dian. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk mereka yang sakit, untuk Opung Tigan, untuk Ibu Hidayani, Ibu Yeti, kiranya Tuhan jamah pulihkan dengan kekuatan kesehatan yang baru. Dan kami juga berdoa ya Bapa di dalam jemaat-Mu yang dalam proses penyempurnaan kesehatan, pemulihan, Ibu Sariana, Ibu Pingkan Lantang, demikian juga untuk Ibu Melina, dan Bapak Porindra, Bapak Masaniat, dan juga Bapak Tony, serta Bapak Oni, kiranya Tuhan yang menyempurnakan kesehatan mereka. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan yang akan menyiapkan para calon penatua yang baru dalam periode kemajelisan 2026 hingga 2029. Kiranya Tuhan yang akan memberkati jemaat-Mu, mereka yang sudah disiapkan untuk masuk di dalam kemajelisan dalam periode yang baru ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk dengan sukacita melayani dan menumbuh kembangkan iman jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa ya Bapa untuk acara sinkronisasi program yang nanti pada siang ini 12:30 akan dilangsungkan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang akan memberkati sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk panitia Paskah, kiranya Tuhan memberkati supaya dapat menyiapkan segala sesuatu dengan baik, sehingga masa raya Paskah sungguh memberkati seluruh jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap kami, pergumulan-pergumulan pribadi, untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, pasangan hidup, dan juga belum memperoleh anak, kiranya Tuhan juga memberkati untuk tekanan ekonomi, keharmonisan keluarga, dan sebagainya. Di dalam pergumulan-pergumulan inilah Engkau yang akan menopang, dan kami percaya bahwa Engkau yang memeliharakan. Providensia Allah itu akan dinyatakan. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dikasihi, dihormati, dan Allah Bapa berkenan kepada setiap orang yang mentaati perintah dan firman Allah, baginya tersedia kehidupan. Demikian tertulis dalam Injil Matius 5 ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Dalam tiap ibadah bersama, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan dan bisa juga dengan kiris. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja. Pada tiap hari dan jam kerja, tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Pakailah seluruh hidupmu dalam doa dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya.
Jemaat diundang berdiri. persembahkan karyamu, berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan, kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami menyadari bahwa setiap nafas kekuatan dan untuk bekerja, keberhasilan dalam usaha, hingga kehangatan dalam keluarga dan kesehatan yang kami nikmati, semuanya adalah anugerah-Mu yang melimpah. Kami pun bersyukur atas persekutuan indah yang Engkau izinkan kami alami sebagai bagian dari keluarga Allah di jemaat ini. Sebagai wujud cinta dan ungkapan syukur, saat ini kami mempersembahkan persembahan ini ke hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa apa yang kami berikan hanyalah sebagian kecil dari apa yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kuduskan dan terimalah Tuhan, serta pakailah untuk pekerjaan misi-Mu, bagi pertumbuhan iman dan kesaksian jemaat-Mu di tengah kehidupan bergereja, berbangsa dan bernegara. Karuniakanlah hikmat kepada kami dalam mengelola persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya hidup kita ada di dalam kebenaran yang sejati, di mana kita berorientasi kepada Tuhan dan hidup kita dituntun oleh Tuhan. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan nama yang menetap, dan nama yang menetap. Karena
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Kiranya karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan KK 745, kita harus membawa berita. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan terbang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Marilah kita bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.